Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar La ilaha illallah. Ya ayyuhal hafidhun anzilu wasma'u wa ati'u jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa bahamana bisari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum bi nafsi bi taqwallah
wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Khusus nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya mengajak pada diri pribadi saya serta kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan takwa inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat dengan rahmat dan kurnianya. Adapun judul khutbah pada siang hari ini adalah urgensi doa bagi seorang muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah berdoa. Doa merupakan sarana bagi kita untuk zikir kepada Allah, memohon pertolongan dan mengadukan kebutuhan kita. Berdoa semakin mempertegas kedudukan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Sang Pencipta. Memahami hakikat diri sebagai hamba akan menjadikan kita rendah hati. Karena itu orang yang berdoa dengan baik akan terhindar dari sikap sombong, malas dan bergantung kepada selain Allah. Pada hakikatnya doa adalah target keinginan atau tujuan yang ingin kita raih. Saat kita mengucapkan doa sapu jagat misalnya, maka target kita adalah selamat dunia dan akhirat. Saat kita berdoa agar lunas hutang, maka target kita adalah bebas dari linjatan hutang. Dan sudah barang tentu target tidak akan pernah tercapai bila tidak mengusahakannya. Doa adalah pupuk, sedangkan ikhtiar sebagai bibitnya. Tidak mungkin kita akan panen bila kita segan menebar bibit. Jadi doa yang baik adalah doa yang disertai dengan ikhtiar dengan maksimal. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sering kali terbesit pertanyaan dalam hati, mengapa kita harus berdoa? Berikut ini saya akan menyampaikan 4 alasan mengapa kita harus berdoa. Pertama, doa adalah perintah Allah. Doa tak jauh beda dengan solat, puasa, zakat dan lainnya. Doa merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan. Bila kita cermat ayat demi ayat di dalam Al-Quran, kita akan mendapati banyak di antaranya yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sebagai seorang hamba kita harus berdoa kepada Allah. Karena sebagaimana ayat di atas, doa adalah perintah Allah Ta'ala. Barang siapa menentang perintahnya berarti termasuk hamba yang durhaka. Kita wajib berdoa kepadanya, baik di kala sempit maupun lapang, susah ataupun senang. Ayat di atas secara tegas memerintahkan kita untuk berdoa. Kata tadarruan pada ayat tadi menurut Ibnu Jarir At-Tabari memiliki arti berdoa dengan penuh kerendahan, sedangkan khufyah berarti dengan hati yang khusyuk. Jadi menurut penafsiran ilmu Ibnu Jarir, ayat ini mengandung perintah berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan dan hati yang khusyuk. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Demikian arti sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya.
Doa bukan sekedar media untuk memohon dan mengeluhkan kebutuhan kepada Allah. Doa juga bukan sebatas pengharapan kepada Allah untuk memenuhi keinginan manusia. Namun lebih dari itu, ia merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi dan mulia. Bahkan inti dari ibadah itu sendiri. Ibnu Jauzi menuturkan, sebaiknya seorang hamba tidak meninggalkan berdoa kepada Tuhannya, sebab doa adalah ibadah penyerahan dan ketundukan kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ketiga, doa menyelamatkan kita dari neraka. Di atas telah dijelaskan bahwa doa adalah ibadah kepada Allah. Maka dari itu tidaklah aneh jika Allah mengancam orang-orang yang enggan berdoa dengan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hal ini bisa kita lihat di dalam firman Allah yang termuat di dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa yang maksud dengan firman Allah beribadah kepadaku adalah berdoa kepadaku dengan mengesakanku. Selanjutnya Allah mengancam orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadanya dalam firman-Nya akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Mubarakpuri menegaskan bahwa orang yang meninggalkan doa berarti sombong dan merasa tidak membutuhkan Allah. Yang keempat, doa menyelamatkan kita dari murka Allah. Siapa saja yang mau merenungi ayat-ayat Al-Quran akan mendapati bahwa Allah banyak memberikan motivasi kepada hambanya agar senantiasa berdoa kepadanya, merendahkan diri, tunduk dan memasrahkan diri kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya bahwa Allah akan murka kepada hamba yang tidak memohon kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Malam yas'alillah yalfat alaih." Barang siapa enggan meminta kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Hadis riwayatkan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menuturkan bahwa Iman At-Taibi berkata, makna hadis di atas ialah barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka dia akan murka. Sebaliknya Allah sangat senang apabila diminta oleh hambanya. Hadis di atas melahirkan sebuah kesimpulan bahwa barang siapa yang tidak ingin dimurkai Allah, hendaklah ia berdoa kepadanya. Mengapa Allah murka kepada hamba yang enggan berdoa kepadanya? Hal itu disebabkan manusia dalam setiap waktu dan kondisi selalu butuh kepada Allah. Jika ia enggan mohon kepadanya, sudah bisa dipastikan ia akan mohon kepada selain Allah, yaitu makhluk yang sama-sama memiliki sifat butuh kepada Allah. Padahal kita dilarang memohon kepada selain Allah, sebab mohon kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik yang dosanya tidak terampuni jika pelakunya tidak bertobat kepadanya dengan sebenar-benarnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah 4 alasan mengapa seorang hamba harus berdoa kepada Allah. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang gemar berdoa, bukan orang-orang yang sombong karena enggan berdoa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barun raufur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah
ihsanihi wa syukruhu lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha bima amara wa wantahu amanaha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bihi bi nafsi wa sanna bima ikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Warda Allahumma ani khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍu'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'iyat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'diyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyatana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana alaman adana wa la taj'al musibatana fid dinina wa la taj'al lid dunya akbari hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u min qalbi la yahsa'u wa min nafsi la tasba'u wa min du'a'i la yusma'u. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.